Alur komik dunia setelah kiamat part 7. Jaenwan langsung menyerang kepala monster itu terputus. Jaenwan bangkit dan berkata dirinya baru mulai. Monster itu berkata bahwa Jaenwan tidak memberikannya satu luka pun, lalu kepala yang putus itu tersambung kembali yang menjadi bentuk mengerikan. Pertarungan antara Jaenwan dan Ghoul King terus berlanjut. Jaenwan terkena pukulan dan terlempar ke bebatuan. Jaenwan terdesak olehnya. Jaenwan lanjut menyerangnya, benturan kuat antara keduanya terjadi. Monster itu berkata selama ratusan ribu tahun dirinya melihat keberadaan yang membangun dunia ini yang ingin mencoba mencapai pohon itu dengan pertanyaannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Jaenwan yang mencari jawabannya sendiri? Pertarungan terus berlanjut. Ghoul King menyadari dengan melihat dunia yang diciptakan oleh Jaenwan akan menjadi jawabannya. Dunia yang diciptakan oleh Jaenwan ini adalah sesuatu seperti kiamat dan itu nama yang cocok untuk dunianya. Dengan standar dunianya Jaenwan apa dirinya berani mempertanyakan nilai keberadaan Meraj Trikata monster itu. Jaenwan tidak mengerti apa yang diucapkan monster itu, dirinya merasa pernah mengalami ini sebelumnya. Dirinya sadar monster itu adalah bayangan yang turun pada kastelan. Jaenwan melakukan tusukan yang kuat membuat monster itu terkejut. Tetapi serangan itu tidak berarti apa-apa oleh monster itu. Monster itu berniat mengakhirinya dengan menyerang Jaenwan. Jaenwan melompat dan melihat sinar benang yang terhubung dari tubuh monster itu. Jaenwan menyerang titik benang itu yang menghantam dengan kuat pada monster itu. Monster itu tidak percaya Jaenwan menggunakan skill Fissure. Ghoul King berkata akan menunggu Jaenwan di pintu masuk abis. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Jaenwan. Jaenwan sambil memeram dia menyadari dirinya butuh lebih dari sekedar beberapa skill stab. Terlebih untuk menyerang seorang individu yang kuat. Jaenwan berencana membuat skill barunya. Kastelan akhirnya bangun dan melihat ke arah Jaenwan. Dirinya menjadi Ghoul tetapi masih bisa mengamati Jaenwan yang bertarung melawan Soul King. Kastelan memegang tangan Jaenwan dan memberikan sesuatu kepada diri Jaenwan. Saat menyalurkan energi itu Kastelan bisa melihat ingatan yang hangat dari diri Jaenwan, lalu meminta Jaenwan untuk tidak melupakan hati manusia. Kastelan melebur menjadi cahaya di samping Jaenwan. Semua orang terbangun dari sekitar reruntuhan kastil. Yurhan melihat simbol yang ada di tangan Jaenwan. Orang-orang semuanya mulai menunduk. Yurhan menyadari keinginan dari kastelannya. Orang-orang menunduk ke arah Jaenwan yang menjadi kastelan baru dari Gorgon. Di dalam ruangan Jaenwan berkata pada Yurhan dirinya bukan kastelan dan tidak ingin melakukannya. Yurhan menagih janji Jaenwan dan bertanggung jawab atas kematian kastelan sebelumnya. Jaenwan mau tidak mau harus menjadi kastelan Gorgon. Jaenwan tidak percaya kenapa bisa menjadi begini, karena dirinya ingin terus naik ke abis dan tidak bisa menyia-nyiakan waktu di kastil ini. Jaenwan tidak bisa menyerahkan gelar kastelan pada orang lain karena Gorgon tidak mengakui mereka itu merujuk pada simbol yang ada di tangannya. Tumpukan kertas yang membuat terkejut Jaenwan yang menjadi pekerjaannya. Jaenwan melihat laci mejanya ada kertas dari kastelan ke-17. Kertas itu memberikan selamat pada kastelan baru. Dia menjelaskan pekerjaan apa yang dilakukan kastelan, dengan banyak melakukan kesenangan dan serahkan urusan eksternal dan internal ke komander. Melihat dari kejadian kastelan sebelumnya karena melakukan kerja keras yang membuat mereka cepat mati. Itu saran yang terbaik buat Gorgon dan dirinya. Dan jangan mencoba mengubah apapun, kelelahan, dan orang-orang pun tahu bahwa dunia ini tidak akan berubah. Lalu jangan serakah itu nasihat terakhir yang ditinggalkan oleh kastelan ke-17. Intinya jangan serakah, Jaenwan menyadari bermacam-macam apa kastelan di tempat ini yaitu menghentikan perubahan demi banyak nyawa. Jaenwan berkata pada Yurhan dirinya akan menghapus kastelan di Gorgon. Yurhan heran dengan pernyataan itu. Jaenwan menjelaskan kalau musuh tidak ada lagi maka tidak diperlukan lagi kastil yang menjadi benteng. Oleh karena itu Jaenwan bertekad untuk menyatukan kaos. Pemakaman tidak ada di kaos, yang ada hanya flowing soul ceremony untuk perpisahan dengan orang-orang yang telah menghilang selamanya.
Flowing Soul Ceremony itu menceritakan jiwa yang telah menghilang dengan diceritakan berulang-ulang. Dan tidak diungkit lagi setelah acara ini, dan hanya itulah hadiah terakhir bagi orang yang telah meninggalkan kaos. Mereka mengenang dengan menceritakan kenangan dengan kastelan sebelumnya yang bernama Aimel Grosek dengan menceritakan kebaikannya. Jaenwan yang dapat mendengarkan hati orang yang bertanya-tanya mengenai dirinya yang menjadi kastelan yang baru. Orang-orang melihat ke arahnya dan bertanya mengenai dirinya. Ada seseorang menyapanya dan memperkenalkan dirinya sebagai wakil leader dari Scholar Forest Guild, namanya Yang Ilhan. Jaenwan menyadari niat orang itu yang meremehkan dirinya yang baru berumur 60 tahun. Orang itu Yang Ilhan pernah mendapatkan penghinaan dari kastelan sebelumnya karena dirinya yang tertangkap menyuap para penjaga dan bisnisnya tidak diizinkan. Yang Ilhan yang mencoba meremehkan Jaenwan, seorang non-updater, mengeluarkan skillnya yang mengarah pada Jaenwan. Jaenwan terpengaruh dengan melihat naga yang muncul di belakangnya. Ilhan yang cengengesan dan merasa itu berhasil. Tiba-tiba Jaenwan ingin membalas perbuatan sambutan itu. Dia memunculkan dunia kiamat yang membuat Ilhan ketakutan setengah mati. Orang-orang yang sekitarnya pun terheran karena ketakutan yang dialami Yang Ilhan. Jaenwan memberikan pidato untuk memperkenal dirinya yang menjadi kastelan Gorgon yang baru di hadapan publik. Jaenwan berkata dirinya tidak mengenal Aimel Grosek dan tidak peduli tentang itu. Orang-orang pun terkejut dengan pernyataan itu. Jaenwan tahu bahwa orang-orang tidak puas dengan dirinya dan akhirnya menemukan sebuah solusi. Bagi siapa yang bisa mengalahkannya 1 lawan 1 akan dapat menjadi kastelan yang baru. Leader dari Southern Sea Guild tertawa karena ada pria yang luar biasa. Ada syaratnya selama sebulan bagi orang menentangnya dan kalah akan menjadi anggota abisnya, ekspedisinya yang akan berangkat 2 bulan lagi. Orang-orang terkejut mendengarkan pernyataan itu. Orang-orang ribut kenapa bisa Jaenwan bisa menjadi kastelan. Orang-orang juga mulai datang berdesakan untuk menentang kastelan barunya. Petugas kewalahan menghentikan mereka. Jaher muncul dengan panik. Ada pernyataan dari kakek tua itu yang menyatakan tidak ada yang bisa menantang Jaenwan. Itu mempersulit situasi Yurhan. Yurhan datang dalam ruangan kastelan. Ternyata banyak tumpukan kertas kerja, dan orang yang duduk di kursinya pun adalah Carlton yang melakukan pekerjaan itu. Jaenwan sendiri ada di aula pelatihan yang menusuk patung-patung dari Carlton. Dirinya berhasil mengembangkan suatu teknik yang ingin diperlihatkan pada kakek tua itu. Jaenwan mengarahkan tusukannya pada kakek itu membuat hancur bangunan sekitarnya. Pak tua itu marah-marah dan merasa Jaenwan tidak menghormati orang yang lebih tua. Saat kakek tua itu marah-marah ada sesuatu yang jatuh dari atas. Orang itu ternyata adalah leader dari Sekte Lightning yang bernama Yonyong. Yon sebelumnya berada di atas atap sedang memantau Jaenwan dan bersiap menyerangnya, tetapi tiba-tiba serangan besar yang muncul mengarah pada dirinya. Yon akhirnya terbangun dan terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Yon tidak percaya siapa Jaenwan sebenarnya, bahkan kakek tua pun tidak percaya dan tidak ada satupun tentang Jaenwan yang masuk akal. Yon si Lightning tidak terima dirinya yang kalah dan ingin menantang duel. Jaenwan menerima duel itu. Yon menyerang dengan kecepatan petir dan Jaenwan menghindari serangannya itu. Dan mengeluarkan kemampuan kuatnya dan berharap bisa langsung membunuh Jaenwan dengan tekniknya. Tiba-tiba Jaenwan muncul di belakangnya karena teknik itu karena terlalu lama digunakan. Akhirnya terpedaya dengan kekalahannya untuk menyebarkan rumor dirinya hampir menang melawan Jaenwan. Itu rencana untuk membuat orang-orang mulai menantang Jaenwan. Yonyong menceritakan dirinya anggota dari keluarga terhormat Yoon di Greatland. Lebih tepatnya dirinya adalah budak dari keluarga itu. Dia sudah bekerja selama 100 tahun dan berhasil menaikkan statusnya menjadi budak resmi. Dia sadar dia tidak bisa hanya terus seperti ini dan dia mencuri teknik rahasia dari keluarga Yoon. Dan teknik itu adalah skill lining. Skill itu memulihkan sel-sel yang ada di tubuh Yon. Karena akhirnya dirinya dikejar oleh keluarga Yoon selama 20 tahun dan dipenggal.
Dirinya muncul di kaos dan menjadi kursi ke-9 dari 10 sekte dalam 100 tahun. Yon tidak percaya dia dikalahkan oleh pria yang berumur 60 tahun yang menjadi kastelan saat ini. Kakek tua itu menasehati Yon itu beruntung, sebelumnya sekte Golden Sky mencoba mengambil alih Gorgon. Dan orang yang menyelamatkan Gorgon dari ambang kehancuran dan mengalahkan Soul King adalah Jaenwan. Itu membuat Yon terkejut mendengarnya karena Jaenwan orang yang sangat kuat. Tiba-tiba dua orang pria masuk dalam aula pelatihan tempat Jaenwan. Ketua Sekte Flame King Gang Wang dan Ketua Sekte Southern Sea ingin mengajukan duel. Jaenwan meminta mereka untuk maju secara bersama. Flame King dengan percaya diri maju menyerang Jaenwan dengan apinya. Jaenwan dengan mudah menghindarinya. Kakek tua itu marah karena api yang dikeluarkan sangat besar itu bisa membuat terbakar. Mereka beradu pedang. Flame King merasa Jaenwan takut dengan apinya tetapi malah ditinju Jaenwan. Jaenwan mengeluarkan skill tusukannya yang membuat lubang di dinding. Yon pun terbelalak menyaksikannya. Sekarang ketua sekte Southern Sea yang maju dengan kepercayaan dirinya. Dia tersenyum untuk menghadapi Jaenwan. Bersambung.